Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, Mekanika Fluida 1, aliran dalam fluida. Hari ini kita akan bahas lebih khusus terkait dengan pipa paralel, ya. Um, Apakah itu pipa paralel? Kombinasi dari dua atau lebih pipa seperti ditunjukkan pada gambar, sehingga aliran terbagi ke masing-masing pipa dan kemudian bergabung kembali, disebut sebagai susunan pipa paralel. Misalnya alirannya dari A ke B atau B ke A, lalu dalam perjalanannya ada 3 pipa yang membagi alirannya atau debitnya. Oleh karena itu, inilah yang disebut sebagai pipa paralel. Pada susunan pipa seri, debit aliran pada semua pipa adalah sama, dan kehilangan energi merupakan penjumlahan dari kehilangan energi pada semua pipa. Jadi Q sama dengan Q1 dan Q2. Dan kalau berdasarkan asas Bernoulli, H, ketinggian tinggi permukaan sama dengan kehilangan energi pada titik C, D, dan E, ditambah dengan kehilangan energi pada pipa 1 dan pipa 2, HF1 dan HF2. Tetapi berbeda dengan pipa paralel, ya. Pipa paralel kehilangan energi pada setiap pipa adalah sama. Saya ulangin, kehilangan energi pada setiap pipa adalah sama, bukan penjumlahannya, ya. Jadi HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Jadi di sini HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Pada pipa seri adalah penjumlahan. Dan berbeda, yang kedua adalah debit alirannya. Debit aliran merupakan penjumlahan dari debit setiap pipa. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q-nya di sini Q1 tambah Q2 tambah Q3. QAB sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, inilah perbedaan signifikan antara pipa seri dan pipa paralel, ya. Nah, dalam perhitungan, kecepatan biasanya diabaikan, sehingga garis energi berhimpit dengan garis tekan. Dari gambar di atas, gambar yang tadi, ketika misalnya aliran A ke B lalu dibagi menjadi 3 pipa, maka persamaan untuk menyelesaikan pipa paralel adalah sebagai berikut. HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 sama dengan HFAB. Tekanan pada A per gamma, di mana gamma ini adalah berat jenis, bisa dicari dari Rho kalikan G, massa jenis dikalikan percepatan gravitasi, plus ZA. ZA adalah perbedaan ketinggian pipa, dalam kurung, dikurangi dalam kurung, PB per gamma plus ZB, tutup kurung. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Oke ya, lanjut. Nah, pada pipa paralel terdapat dua persoalan pada pipa paralel, yaitu yang pertama, soalnya itu biasanya diketahui tinggi energi di antara di A dan B, ya. Jadi diketahui tinggi energi, kehilangan energi antara A dan B, lalu dicari debitnya, minta dicari debitnya. Soalnya seperti itu. Jadi jikalau diketahui HFAB sama dengan sekian, berapakah debitnya? Yang kedua, soal tipe yang kedua adalah biasanya diketahui Q-nya ataupun debitnya, diminta dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kehilangan energi. Nah, biasanya soal-soal di atas itu diameternya diketahui, sifat zat cairnya diketahui, kekasaran pipa diketahui. Sifat zat cair berarti Rho-nya, ya, diameter berarti D, kekasaran berarti F. Nah, untuk persoalan pertama, jika soalnya bentuknya seperti itu, pada kasus pertama sesungguhnya merupakan persoalan pipa yang sederhana untuk menentukan debit, karena kehilangan energi sama dengan penurunan garis gradien hidrolik. Debit pada setiap pipa dijumlahkan untuk mendapatkan debit total. Ya, jadi kalau mau mencari Q, maka kuncinya adalah Q1 plus Q2 ditambah Q3. Nah, pertanyaannya selanjutnya, berapa Q-nya? Q setiap bagian, Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, maka kita masukkan di rumus ini tadi, dari si Wisbah. F-nya diketahui, L-nya diketahui, tinggi energinya diketahui, HF tahu, D tahu, diameternya, G tahu, berarti kita bisa mencari V kuadrat ataupun kecepatan. Ketika ketahui kecepatan, maka kita bisa masukkan di rumus berikutnya.
V sama dengan Q per seperempat Q kalikan D kuadrat. Kita bisa dapat Q-nya, Q setiap bagian. Q1, Q2, dan Q3. Maka kita bisa mendapatkan Q totalnya. Q AB-nya sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Jadi kalau soal yang pertama, tipe yang pertama ini cenderung mudah. Tetapi yang lebih rumit itu adalah kalau diketahui Q, lalu dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kalian ini. Bagaimana caranya? Nah, pada persoalan kedua ini lebih rumit karena baik kehilangan energi maupun besarnya debit untuk pipa yang diketahui tidak diketahui, ya. Pipa manapun tidak diketahui, ya. Jadi misalnya kita cuma tahu Q. Lalu berapakah kehilangan energi setiap pipa? Lalu debitnya setiap pipa berapa? Nah, untuk itu bisa digunakan langkah berikut untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Yang pertama, misalnya debit pada pipa 1 adalah Q1. Debit pada pipa 2 adalah Q2, debit pada pipa 3 adalah Q3 ya. Rumusnya adalah bahwa kehilangan energi setiap pipa sama ya. HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Ini dimisalkan HF1 dan HF2. Kalau HF1 ini dan HF2 ruas kiri dan kanan sama, maka kalau misalnya dipangkatin setengah, yang sebelah kiri, yang kanan harus dipangkatin setengah juga kan? Nah, sesuatu yang dipangkatkan setengah itu kan berarti diakarkan ya, akar pangkat 2 ya. Jadi kalau pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Tentu kalau kalian udah pahamin ya di pelajaran kalkulus 1, kalkulus 2, dan matematika rekayasa ya. Nah, jadi bagaimana bisa dapat rumus ini? Rumusnya diturunkan dari rumus yang ini. Nah, ini tadi. HF dan V. Jadi HF diketahui, ini rumus dari si Wisba. Q-nya bisa diketahui hubungannya dengan V kan ya. Q itu sama dengan debit itu diketahui dari antara kecepatan yang satuannya meter per sekon dibagi dengan dikalikan dengan luas penampang ya. V kalikan A ya, kecepatan dikalikan luas penampang, maka dapat Q. Nah, nanti bisa juga dimasukkan di rumus yang sebelumnya ini tadi. Nah, ini tadi. Nih. Nah, setelah diturunkan jadilah seperti ini. HF1 pangkat setengah itu seperti ini. HF2 pangkat setengah seperti ini. Atau kalau disederhanakan lagi jadi ini. Kalau mau mencari Q2 ataupun Q3 seperti ini. Q2 sama dengan dalam kurung F1 per F2 pangkat setengah, L1 per L2 dalam kurung pangkat setengah, D2 per D1 dalam kurung pangkat 5 per 2 dikalikan Q1. Begitu juga dengan Q3. Perbedaannya adalah tinggal ganti aja yang bawahnya dengan yang kita ketahuin. Kalau Q2 ini bawahnya F2, L2, di atasnya D2 ya. Q3, F3, L3, atasnya D3. Yang lainnya sama. 1. F1, L1, D1, Q1. Lalu kita bisa dapat berapa angka Q2, Q3. Lalu kita bisa jumlahkan Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Sehingga Q1, Q2, dan Q3 dapat dihitung. Lalu kita bisa hitung kehilangan energinya. Ini contoh soalnya. Diketahui susunan pipa paralel seperti gambar di atas. Gambar yang tadi ya, yang bahwa ada A dan B, lalu ada 3 pipa. Karakteristik masing-masing pipa sebagai berikut. L, D, dan F diketahui. L1, D1, F1. L2, D2, dan F2. L3, D3, dan F3. Debit pada pipa utama, berarti ini QAB, Q total, sama dengan 450 liter per detik. Ditanyanya berapakah Q1, Q2, dan Q3? Nah, ini tadi ya, persoalan yang tipe kedua. Maka kita masukin ke rumus. Kalau mau mencari Q2 sama dengan masukin rumusnya ini, masukin angkanya F1, F2, L1, L2, D2, D1. Begitu juga dengan Q3, F1, F3, L1, L3, D3, D1, Q1. Masukin rumusnya sama dengan Q2 itu sama dengan 2,385 Q1. Ini permisalannya. Q3 sama dengan 0,445 Q1.
Q totalnya 450 liter per detik atau 0,45 meter kubik per detik. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q totalnya 0,45. Q1 ditanya, Q2-nya itu adalah 2,385 Q1 ini. Lalu Q3-nya 0,445 Q1 ini. Sehingga nanti kalau kita bisa jumlahkan Q1-nya dapat diketahuin kan? Lalu kita masukin lagi bahwa Q2 kalau sudah diketahuin Q1-nya tinggal dikalikan aja. Dapatnya ini. Q1, Q2 dan Q3. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sederhana pelajaran tentang